Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Maulana Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul ajar saya, yaitu modul ajar yang akan saya sampaikan kali ini. Di pertemuan pertama itu tujuan pembelajarannya 8.4.1 dapat menganalisis sejarah keruntuhan dan Daulah Abbasiyah. Itu pertemuan pertama 2 kali 40 menit. Peserta didik dapat memberi salam, berdoa, dan sholawat Nabi. Guru mengecek kehadiran peserta didik dan memberi motivasi atau yel-yel, ya bisa disebut juga di sini seperti ice breaking gitu aja. Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran tentang topik yang akan diajarkan, dan guru dapat menyimpulkan garis besar cakupan materi dan langkah-langkah pembelajarannya. Di kegiatan intinya ini kegiatan literasi. Di kegiatan literasi, peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskannya kembali. Mereka diberikan bahan, tanyaan, dan bacaan yang terkait sejarah keruntuhan Daulah Abbasiyah. Critical thinking. Guru dapat memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak-banyaknya atau sebanyak mungkin sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Di sini ada lagi peserta didik dibentuk untuk menjadi beberapa kelompok. Ini untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, dan mempresentasikan ulang, dan saling membentuk informasi yang mengenai sejarah keruntuhan Daulah Abbasiyah. Di modul ajar SKI saya ini sejarah peradaban Ayyubiyah. Informasi umumnya itu 1. Kompetensi awal. Peserta didik telah mampu memahami sejarah runtuhnya Daulah Abbasiyah. Dan yang kedua, profil pelajar Pancasila ini mandiri. Modul ajar ini menekankan pada kemandirian dalam belajar sehingga peserta didik memiliki prakasa untuk pengembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki strategi untuk melakukan tindakan dan merefleksikan proses dan hasil pengalamannya. Ya, dapat berstrategi lah untuk melakukan tindakan dan proses hasil dari pengalamannya. Bergotong royong. Peserta didik harus bisa bergotong royong. Contohnya ketika saya bentuk kelompok bergotong royong, modul ajar ini mengajarkan peserta didik untuk mendemonstrasikan kegiatan kelompok yang menunjukkan bahwa anggota kelompok dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing perlu membantu memenuhi kekurangannya itu. Sarana dan prasarana. Yang ketiga ini sarana dan prasarana. Seperti contohnya itu media apa yang saya buat, unit kegiatan belajar mandiri kayak UKBM, terus lembar penilaian, LCD proyektor, alat atau bahannya ini
Ya, saya butuhkan penggaris, spidol, papan tulis, dan laptop. Mungkin juga LCD proyektor. Target peserta didik ini yang keempat, semua siswa dalam kelas masing-masing. Jumlah peserta didik dalam pembelajaran kelas maksimal 25 peserta didik. Peserta didik reguler ataupun yang excellent. Yang kelima, metode dan model pembelajaran. Modelnya itu psycho-free learning dan modenya itu luring atau tatap muka. Nomor 6 itu asesmen. Asesmennya itu individu, ada yang kelompok. Individu dan kelompok gitu. Jenis asesmen. Lembar pengamatan dan UKBM unit luar belajar mengajar gitu, dan produk atau laporan. Ada lagi kinerja diskusi dan presentasi. Yang nomor 8 itu materi ajarnya. Materi ajarnya yang pertama sejarah berdirinya Daulah Ayyubiyah. Terus yang kedua itu kemajuan peradaban Islam masa Daulah Ayyubiyah. Terus yang ini kompetensi inti. Yang pertama itu tujuan pembelajarannya. Terus 8.4.1 menganalisis sejarah keruntuhan Daulah Abbasiyah. Dapat menganalisis sejarah keruntuhan Abbasiyah. Terus 8.4.2 dapat menganalisis sejarah berdirinya Daulah Fatimiyah. Yang 8.4.3 dapat menganalisis sejarah proses terbentuknya Daulah Ayyubiyah sebagai keteladanan dalam peradvokasian. Beradvokasilah di era global dengan memegang teguh fikih. Asesmen yang kedua itu asesmen diagnostik. Apa yang kalian pikirkan ketika melihat atau mendengar kata Daulah Ayyubiyah. Itu dapat entah itu sejarahnya, entah itu awal berdirinya atau runtuhnya. Yang ketiga ini pemahaman bersama. Pemahaman bermakna. Peserta didik dapat menetapkan atau mempertahankan pemahaman tentang sejarah kebudayaan Islam sehingga peserta didik dapat memenuhi faktor pendidikan terbentuknya Daulah Ayyubiyah dan proses berdirinya Daulah Ayyubiyah. Yang keempat dan terakhir ini pertanyaan Fernantik. Pertanyaan pemantik ini ya hikmah baik apa yang bisa, contohnya hikmah baik apa yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dari terbentuknya Daulah Ayyubiyah. Ya, anak-anak nanti mungkin bisa menjawab ya dengan sesuai yang mereka pernah pelajari. Mungkin segitu saja, sudah cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.